Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron Prianto dengan NIM 2115100101009. Nah, di sini saya ingin menjelaskan macam-macam metode interpolasi untuk analisis curah hujan. Nah, software yang saya gunakan di sini yaitu ArcGIS 10.8. Nah, selanjutnya apa itu interpolasi? Interpolasi yaitu suatu metode atau fungsi menentukan yang dapat mengubah nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Nah, selanjutnya ada keempat metode, yaitu yang pertama ada metode Thiessen. Nah, apa metode Thiessen itu? Metode ini memperhitungkan bobot dari masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitar. Nah, metode Thiessen ini biasanya digunakan apabila penyebaran stasiun hujan di daerah yang ditinjau tidak merata. Nah, pada luasan di dalam das dianggap bahwa hujan adalah sama dengan yang terjadi pada stasiun yang terdekat, sehingga hujan yang tercatat pada stasiun mewakili stasiun tersebut. Kemudian, hitungan curah hujan yang rata dilakukan dengan memperhitungkan daerah pengaruh dari setiap stasiun. Selanjutnya ada metode IDW. Metode ini memperhitungkan bobot dari masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitar. Nah, metode ini biasanya digunakan apabila penyebaran stasiun hujan di daerah yang ditinjau tidak merata. Pada suatu luasan di dalam das, dianggap bahwa hujan adalah sama dengan yang terjadi pada stasiun terdekat, sehingga hujan tercatat pada suatu stasiun mewakili stasiun tersebut. Kemudian, hitungan curah hujan rata dilakukan dengan memperhitungkan daerah pengaruh setiap stasiun. Kemudian yaitu ada metode kriging. Metode kriging yaitu merupakan metode interpolasi untuk mengukur korelasi antar titik pengukuran melalui radiogram. Nah, radiogram sendiri itu merupakan plot dua dimensi yang digunakan untuk mengukur keragaman spasial antar amatan pada data yang digunakan. Radiogram sendiri mencerminkan karakteristik dari korelasi spasial, yaitu korelasi antara dua buah macam amatan menjadi berkurang atau tidaknya korelasi karena bertambahnya jarak antar amatan tersebut. Nah, yang terakhir ada metode spline. Nah, metode spline sendiri merupakan metode mengestimasi nilai dengan menggunakan fungsi matematika yang meminimalisir total kelengkuan permukaan. Selanjutnya, metode interpolasi spline ini memiliki kemampuan yang memprediksi nilai minimum dan maksimum dengan efek stretching data. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya kita langsung praktek saja biar eh, lebih paham dan selanjutnya kita simak aja. Oke, langkah pertama kita buka file Excel-nya. Nah, di sini sudah ada ya untuk datanya, ada data stasiun X, Y, kemudian tahunnya dan curah hujannya pada tahun 2016 di sini saya gunakan. Nah, untuk stasiunnya ada 5 di Kabupaten Kebumen ini. Ada Buayan, Karanggayam, Alian, Petanahan, Perembun. Nah, di sini sudah lengkap ada FC juga. Nah, ini kalian tidak bisa jangan dirubah-rubah, kemudian kalian langsung save aja untuk input di aplikasi ArcGIS kalian. Nah, di sini untuk tipenya kita menggunakan CSV agar apa? Agar kebaca dari aplikasi ArcGIS tersebut. Jadi kita menggunakan CSV atau comma delimited. Nah, di sini kalian sesuaiin lah untuk filenya mau ditaruh di mana. Curah hujan kabupaten kemudian kita klik save. Nah, ketika sudah kita close, kita langsung buka aplikasi ArcGIS-nya. Nah, ketika kita sudah mengerjakan di Excel tersebut, langkah yang pertama yaitu kita klik kanan pada arrow. Saya ingin menggunakan koordinat WGS 1984 di sini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kemudian kita add data yang tadi kita save, yaitu yang berbentuk CSV pada ArcGIS, yaitu kita klik data pada file, kemudian add data, exit data. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk choose table from another table, ini kita klik yang sini. Nah, sini sudah ada curah hujan Kebumen CSV. Nah, kita klik tab. Nah, jika sudah untuk yang action kita tidak usah apa-apain. Untuk Zerfit kita klik yang curah hujan. Di sini sudah kita menggunakan WGS 1984, kita klik OK, OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langkah selanjutnya itu kita klik data, kita ekspor data agar outputnya itu SHP, agar datanya berupa SHP. Sebentar, untuk save file save-nya kalian terserah mau disimpan di mana. Untuk
formatnya yaitu SHP, curah hujan Kebumen SHP. Ketika sudah, klik OK. Kita remove yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan peta administrasi kabupaten Kebumennya ya. Nah, yaitu langkah yang pertama, klik layer, add data. Nah, di sini sudah ada Kabupaten Kebumen SHP, kemudian klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita no color aja deh biar lebih enak. Oke, kita no color. Nah, ketika sudah, saya ingin memberi label pada kelima titik ini, kelima stasiun ini. Caranya yaitu kita klik kanan pada curah hujan, kemudian kita klik properties, kemudian loading. Kita pada label ini, kita label fitur intelligence, kita checklist, kemudian selanjutnya untuk font kita atur. Saya menggunakan Arial deh biar ya jelas. Kemudian untuk Arialnya saya bold, kemudian untuk ukurannya saya menggunakan ukuran 12 agar lebih jelas. Kemudian di sini ini stasiunnya tidak usah di apa-apain. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ada kelima stasiun yang ada di Kabupaten Kebumen, yaitu yang pertama ada Karanggayam, Alian, dan Perembun, Patanahan di daerah sini, dan Buayan. Nah, selanjutnya ketika sudah muncul seperti ini, saya ingin menggunakan metode desain yang pertama, yaitu caranya gimana? Kita klik search di sini, kemudian kita ketik desain. Nah, ketika sudah, kita pilih yang paling atas. Untuk di sini sudah keluar ya, create design polygon. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu di input fitur ini kita input yang curah hujan. Nah, ketika sudah, jangan lupa kita save. Nah, untuk save-nya yaitu design Kebumen. Kita pakai belum cat. Design Kebumen. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa kita klik save. Nah, di sini formatnya SHP ya, jadi kita tidak perlu mengubah apa-apa. Jadi untuk selanjutnya kita ke environment agar sesuai dengan Kabupaten Kebumen, yaitu yang pertama di processing action kita klik yang default ini, kita klik same as layer Kabupaten Kebumen. Kemudian selanjutnya ada raster analysis. Raster analysis kita pilih yang max. Yang max ini kita pilih Kabupaten Kebumen. Ketika sudah, klik OK. Nggak ada yang berubah lagi, klik OK. Menunggu. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Sebentar, kita no color juga. Nah, tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya saya ingin mengklik cuma daerah Kabupaten Kebumen saja. Caranya yaitu kita klik, kita input fiturnya yaitu curah hujan yang desain Kebumen, dan untuk yang mau diklik yaitu Kabupaten Kebumennya. Selanjutnya jangan lupa kita save di sini. Klik desain Kebumen. Ketika sudah, di sini datanya berbentuk SHP ya pasti ya. Kemudian nggak usah diapa-apain, environment juga nggak usah, kemudian klik OK. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, untuk desainnya kita remove dulu. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langkah selanjutnya saya ingin menambahkan luasan pada Kabupaten Kebumen ini untuk setiap stasiunnya. Caranya yaitu dengan langkah yang pertama, bentar, kita remove dulu aja deh biar enak. Kita mulai ulang lagi. Untuk yang pertama kita klik di sini. Untuk clip design ini menggunakan koordinat yang masih belum 49S untuk Kebumen sendiri. Kenapa saya menggunakan 49S? Karena untuk Kebumen berada di UTM zona 49S, ada di sini kan. Nah, selanjutnya kita ke Art Toolbook. Nah, gimana caranya untuk kita mengubah dari WGS 1984 ke 49S? Caranya di Data Management Tools, Project Enter Information. Di sini kita klik Project. Kemudian jika sudah, klik Design, kita input. Nah, di sini WGS ya. Jadi kita outputnya kita di sini Design 49S. Nah, di sini.
karena sudah banyak, jadi kita menggunakan yang berbeda. Untuk output koordinatnya kita menggunakan 49S. Nah, jika sudah untuk environment kita tidak ubah-ubah, kita klik OK. Masuk loading. Jika sudah, kita remove terlebih dahulu, kita add kembali yang tadi, yang ini 49S new. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan luasannya. Jadi di add fill kita klik luasan atau luas, terserah deh. Untuk tipenya kita klik yang double, ada scale soalnya di sini. Nah, kemudian ke calculate geometry. Nah, di sini sudah berubah. Untuk koordinat kita menggunakan zona 49S. Untuk yang properti kita menggunakan area, dan untuk yang unit kita menggunakan hektar. Untuk satuannya itu menggunakan hektar. Nah, ketika sudah klik OK. Nah, di sini sudah muncul luasannya. Nah, selanjutnya saya ingin memunculkan curah hujan di Kabupaten Kebumen ini. Caranya yaitu dengan kita mengklik kanan pada tisan ini, kemudian join and relate, kita klik join. Nah, untuk yang pertama ini, poin pertama, kita klik yang FID, yang ini sudah benar. Curah hujan Kabupaten Kebumen, yang ini udah benar. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik open attribute tabel. Nah, di sini sudah muncul. Untuk stasiun Buayan memiliki curah hujan 487 dengan luasan sekian. Kemudian selanjutnya Karanggayam dengan luasan sekian memiliki curah hujan 391 dan seterusnya. Data ini diambil pada tahun 2016. Nah, saya ingin menginterpolasi data di sini. Caranya yaitu pada properties yang memberikan perbedaan warna di sini. Klik properties, ke simbologi, kategori, kita unchecklist di sini. Kemudian di sini kita curah hujan. Nah, jika sudah seperti ini, di sini sudah muncul. Sebentar. Untuk headingnya kita delete. Oke. Kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Untuk Karanggayam di warna biru agak ke arah ungu ya. Dan paling rendah itu ada di angka 308 di di stasiun curah hujan Alian. Dan untuk yang paling tinggi ada di 487 ada di stasiun Buayan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah untuk stasiun yang ada di Kabupaten Kebumen tersebut. Metode yang selanjutnya yaitu metode IDW. Caranya yaitu kita ke Art Toolbook, kita ke Spatial Analysis Tool, ke interpolasi, kita klik IDW di sini. Kemudian di sini sudah muncul input point feature. Nah, yang pertama kita input yang ini, yang curah hujan. Untuk yang Z field-nya kita ganti yang curah hujan. Nah, jangan lupa di outputnya. Nah, di sini menggunakan data raster ya di sini. Jadi kita menggunakan format TIFF karena datanya berupa raster. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, outputnya kita tidak usah diubah. Kemudian ke environment, di processing assistant, default kita Kabupaten Kebumen. Kemudian scroll raster analysis agar sesuai dengan Kabupaten Kebumen. Kemudian di max-nya juga sudah seperti ini. Jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa mengetahui perbedaan tiap titiknya, yaitu pada Karanggaram atau Pataran atau Buayan. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan garis kontur pada IDW tersebut. Caranya kita ke search, kita ketik kontur. Di sini kita pilih yang paling atas. Untuk yang pertama yang di input yang kita kerjakan barusan. Nah, kemudian untuk intervalnya yaitu ini interval seperti jarak ya, saya menggunakan 20 aja. Nah, kemudian untuk outputnya jangan lupa kita save kontur IDW. Nah, di sini sudah menggunakan fitur class, jadi kita tidak usah menggunakan dotif lagi. Nah, untuk
environment kita sesuaikan agar sesuai dengan kabupaten Kebumen. Nah, kemudian ke raster analisis di max. Nah, ketika sudah kita klik OK. Masih loading. Nah, di sini sudah muncul. Nah, bentar saya lebih ganti warna agar lebih jelas. Nah, di sini sudah muncul garis konturnya untuk metode IDW. Nah, jadi untuk garis konturnya yaitu berjarak 20. Jadi ini sesuai ya. Nah, selanjutnya jika sudah, saya ingin menggunakan metode yang selanjutnya, yaitu metode kriging terlebih dahulu lah. Metode kriging caranya sama, hampir sama. Jadi jika kita sudah paham yang awal, jadi untuk langkah selanjutnya kita mudah anggapannya. Nah, jadi kita close, kita ke Arthur Book lagi. Di sini menggunakan metode kriging. Nah, metode kriging sama, kita input data curah hujannya, Z-feed-nya kita ganti curah hujan. Kemudian di sini jangan lupa kita save untuk outputnya. Di sini nggak usah menggunakan dotif kriging Kebumen. Kita klik save. Sorry. Kriging. Oh, di sini menggunakan data raster, jadi kita menggunakan dotif. Nah, jika sudah seperti ini nggak usah diubah ke environment seperti biasa, ke processing extend, ke default, kabupaten, raster analisis. Kita yang make kita ubah Kabupaten Kebumen agar sesuai. Kemudian kita klik OK. Nah, masih loading. Nah, jika sudah seperti ini, nah jadi terlihatlah perbedaan IDW dan kriging di sini. Nah, untuk IDW perbedaan warnanya seperti ini, dan untuk yang kriging seperti ini. Jadi perbedaannya cukup berbeda ya. Jadi saya ingin mendapatkan kontur sama seperti yang IDW. Caranya yaitu kita klik search, kita klik kontur sini, yang di input yang kriging.tif. Nah, di sini sudah menggunakan data raster, jadi kita tidak usah menggunakan .tif lagi. Jadi di sini kontur kriging. Nah, ketika sudah, intervalnya saya menggunakan 20 juga. Jadi langkahnya sama kayak sebelumnya. Jadi jika kita sudah paham yang awal, jadi untuk yang langkah selanjutnya kita udah mulai jago lah, mulai hafal. Jadi seperti itu untuk yang max Kabupaten Kebumen. Kita klik OK, nggak ada yang dirubah, interval sudah, terus kita klik OK. Loading. Nah, di sini bisa terlihat ya untuk garis konturnya dari kontur IDW sama kriging itu sangat berbeda. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi pas saya menjelaskan di awal itu di PPT, untuk perbedaannya seperti ini. Jadi cukup segini untuk yang kriging. Jadi saya ingin menggunakan metode yang selanjutnya. Saya ingin menggunakan metode yang terakhir yaitu spline. Nah, di sini saya menggunakan spline. Langkahnya sama. Jadi kita tinggal input yang point filter, kita input yang curah hujan, kemudian Z-feed kita ganti curah hujan, kemudian jangan lupa di save menggunakan data raster, jadi spline.tif. Kita klik save. Di sini kita environment processing extend, jadi kita sama untuk agar sesuai. Di Mac kita klik Kabupaten Kebumen, kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini kita klik OK. Oke, masih loading. Nah, jadi untuk metode spline ini sangat berbeda dari metode sebelumnya ya. Jadi untuk garisnya seperti ini. Di sini sudah ada keterangan luasannya juga. Terus kemudian saya ingin menambahkan kontur juga agar sama seperti metode yang sebelumnya. Kita input yang detif,
outputnya jadi tidak usah menggunakan aktif kontur spline. Nah, jika sudah, interval kita samain deh pakai 20, kemudian environment kembali, extend kita ganti ke Bumen, asal analisis kita ganti ke Bumen juga, di image Kabupaten Kebumen kita klik OK. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk metode yang kontur spline itu cukup berbeda banget sama yang kontur IDW dan kontur kering di sini, kriging. Jadi itu saja penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada salah dalam penyampaian atau penyampaian kurang jelas. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.